tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku dan mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap setia, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percayalah senantiasa, saudara, bahwa Tuhan yang menjaga hidupmu. Tuhanlah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Bahkan sehelai di rambut kita pun tidak diizinkan Tuhan jatuh sehelai pun, karena Tuhan menyayangi dan mengasihi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, dapatkah kekhawatiran kita menambahkan sehasta saja dalam perjalanan kehidupan kita? Nah, karena itu bersama-sama kita akan mendengar dan juga menghayati firman Tuhan di dalam Injil Matius 6. Ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan bagi kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang mengelola atau bersandar kepada Tuhan. Mengelola kekhawatiran kita sehingga kita mampu bersandar, percaya, dan berserah kepada Tuhan. Karena itu penting. Nah, yang menarik lagi ketika kemudian saya membaca teks aslinya, kata khawatir itu diterjemahkan atau dituliskan dalam bahasa Yunani dengan kata merimnao. Dari kata merimna. Merimnao artinya khawatir, sesuatu perasaan yang takut, cemas, gelisah. Menggunakan kata merimnao. Sehingga setiap kekhawatiran dari kata merimna, kemudian menjadi merimnao, itu kemudian mempengaruhi manusia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, siapakah yang karena kekhawatirannya menambahkan sehasta saja dalam perjalanan hidupnya? Artinya, ketika orang itu khawatir, ketika orang itu sedih, ketika orang itu susah, maka kecenderungan yang kemudian terjadi adalah dia tidak bergerak kemanapun. Karena dia sedang merenungkan itu, dia sedang memikirkan itu, dan dia sedang ketakutan karena hal itu. Sehingga dia hanya berputar-putar dan tidak maju. Bahkan banyaknya mundur ke belakang. Nah, yang menarik saudara-saudara, merimnao itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia khawatir. Sedangkan kata ini tidak jauh beda kalau kita dengar dengan sebuah istilah yang sering dikatakan oleh orang Jawa. Kalau Yunaninya merimnao, artinya khawatir, orang Jawa punya falsafah tentang kekhawatiran. Orang Jawa punya falsafah tentang kekhawatiran. Ojo khawatir. Maka setiap para sesepuh selalu mengatakan kepada kita, sing rimo. Ya memang itu tak adik-gadok begitu ya, merimnao dan nrimo, narimo. Itu memang kok kayaknya mirip ya. Padahal keduanya jelas berlawanan. Keduanya sama-sama punya arti yang berbeda. Satunya cemas, satunya takut, khawatir. Tetapi nrimo itu berserah. Nrimo itu percaya. Nrimo itu bersandar. Dan rimo itu adalah bersyukur dalam falsafah Jawa. Artinya ketika orang bisa nrimo apapun yang terjadi dalam kehidupannya, bukan hanya persoalan materi, bukan hanya persoalan nasib,
Tetapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia mencoba meresapi dan bersyukur bahwa itu bagian dari campur tangan Tuhan. Karena itu menurut saya firman Tuhan di dalam Injil Matius 6 tentang kekhawatiran ini, Tuhan Yesus sedang menunjukkan bukan masalah banyak dan sedikit, bukan masalah besar dan kecil, bukan masalah nominal yang kemudian kita punya yang membuat kita menjadi nrimo dan percaya pada Tuhan. Tetapi kekhawatiran itu senantiasa menghantui orang sehingga orang tidak bergerak kemanapun. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, mau coba dilihat. Tuh, burung di udara saja tidak pernah nabung, tidak pernah menyimpan dalam lumbung. Tetapi Tuhan juga tidak pernah melewatkan mereka. Artinya Tuhan pelihara dan jaga juga mereka. Nah, sama seperti orang Jawa. Kita diajarkan untuk nrimo. Nrimo ing pandum biasanya dikatakan begitu. Untuk menerima apapun yang diberikan Tuhan. Bukan persoalan nominal juga. Bukan persoalan besar, kecil, banyak dan sedikit, bukan. Tetapi seberapa besar kita mampu bersyukur. Apa yang sedang terjadi. Itu adalah anugerah Tuhan buat kita. Dan kalau saudara diajak untuk memilih merimnao atau nrimo, mana yang lebih melegakan dan menenangkan hati? Bukankah jauh lebih tenang dan lega ketika kita bisa nrimo segala sesuatunya? Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabda-Mu saat ini Tuhan. Kami diingatkan bahwa sumber kehidupan kami adalah Tuhan. Meski kami sadar betul bahwa kemanusiaan kami sering dihantui dan didatangi oleh rasa takut dan khawatir terhadap segala hal yang ada di sekitar kami. Kami bisa saja khawatir dan takut akan banyak hal Tuhan. Tetapi hari ini juga Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan juga setiap saat menjaga dan memelihara kami. Sebagaimana tadi pujian kami, bahkan sehelai di rambut kami tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Demikian juga kami menghayati dan kami percaya bahwa kehidupan kami pun juga dalam pimpinan tangan Tuhan. Karena itu Bapa Surgawi, mari berkatilah kami untuk kami bisa bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dan kami miliki. Dengan demikian kami belajar menerima semuanya dalam rasa syukur, nerimo berkah dari Tuhan. Karena itu Bapa, jadikanlah hidup kami tenang dan damai, karena kami percaya kami punya Tuhan yang jaga dan pelihara kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, para orang tua kita mengatakan, nrimo ing pandum, menerima atas segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Karena itulah rasa syukur kita. Dengan demikian kita menjadi damai, kita menjadi tenang. Dan kita juga bisa melihat bahwa ternyata Tuhan memberi lebih banyak. Tuhan berikan berlimpah dari apa yang sebenarnya bisa kita pikirkan dan kita dapatkan. Karena itu bersyukurlah. Terimalah. Apa yang saat ini terjadi dalam kehidupan saudara, mari mensyukuri dan tetap percaya, tetap mengingat bahwa Tuhan Yesus menyertai perjalanan saudara dan saya. Tuhan ada di sekitar kita dan ingatlah selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.